Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Matahari baru saja merangkak naik ketika pasar Cianjur mulai ramai. Suara pedagang menawarkan dagangan mereka bercampur dengan tawa anak-anak yang membantu orang tuanya. Bau gorengan hangat, rempah-rempah, dan sayuran segar memenuhi udara pagi. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah mobil dinas berwarna hijau tua berhenti perlahan di depan deretan kios. Dari dalamnya keluar seorang pria berseragam loreng, Letnan Bima, anggota Batalion Infanteri 008. Tujuannya sederhana, membeli logistik untuk kegiatan di markas. Belum sempat mematikan mesin, tiga pria mendekat dengan gaya sok jagoan. Yang paling gempal, Denny Codet, langsung mengetuk kap mobil. Bayar parkir, Rp20.000, katanya kasar, sambil melipat tangan di dada. Dua rekannya, Ujang Gimbal dan Randy Siaga, berdiri sambil mengawasi sekitar, memastikan tak ada yang berani ikut campur. Bima menghela napas, lalu menunjukkan kartu identitasnya. Saya TNI. Ini kendaraan dinas. Hanya sebentar. Namun ketiganya justru tertawa meremehkan. Kami gak peduli lo tentara atau bukan. Di sini, Bang Wando yang atur. Semua harus nurut. Bima menahan emosi. Ia tahu, meledak di tengah pasar bukan pilihan bijak. Tapi saat Denny menyiramkan air oli ke kap mobilnya, kesabarannya runtuh. Ia maju selangkah. Kalian sudah keterlaluan. Ketegangan membeku sejenak. Tapi tak seorang pun dari warga pasar berani bicara. Mereka menunduk, berpura-pura sibuk. Bima akhirnya menarik napas panjang, memilih mundur. Ini belum waktunya. Tapi dalam hatinya, ia bersumpah, penghinaan ini tak akan dibiarkan begitu saja. Di sore yang gerimis, Letnan Bima duduk di ruang kecil belakang markas. Wajahnya muram. Di hadapannya, Sersan Dika, sahabat sekaligus rekan setia sejak masa pendidikan militer, memperhatikan dengan serius. Ini bukan soal parkir, kata Bima pelan tapi tegas. Mereka memeras pedagang setiap hari. Uang mereka tak sedikit. Dan yang lebih gila, warga pasar takut bicara. Dika mengangguk, matanya menyipit. Aku dengar kabar. Guntur, kapten di Kodim sini, sering terlihat bareng Bang Wando. Makan bareng, ngopi bareng. Terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Bima mencatat nama-nama yang ia temui di pasar. Denny Codet si preman gempal, Ujang Gimbal dengan rambut acak-acakan, dan Randy Siaga yang terlihat paling muda tapi sangat licik. Kalau benar Guntur terlibat, ujar Bima, kita gak bisa pakai jalur resmi. Ini harus bersih. Operasi senyap. Mereka mulai menyusun strategi. Dika menghubungi beberapa pedagang yang dulu pernah ia bantu saat bencana banjir. Mereka percaya padanya, dan beberapa bersedia memberi kesaksian, asal identitasnya dijaga. Malam-malam berikutnya diisi dengan penyamaran. Bima ikut menjadi pembeli biasa, Dika berpura-pura jadi sopir angkut. Mereka mencatat lokasi transaksi ilegal, menyelipkan alat perekam kecil di bawah meja pedagang yang bersedia bekerja sama. Setiap bukti yang mereka kumpulkan, makin menguatkan bahwa Wando bukan preman biasa. Ada sistem, ada jaringan, dan orang dalam. Operasi ini tak tercatat di dokumen resmi. Tapi bagi Bima dan Dika, ini bukan sekadar tugas. Ini soal harga diri, keadilan, dan melawan pengkhianatan dari dalam. Seminggu berlalu sejak operasi senyap digelar. Hampir tiap malam Bima, Dika, dan dua anggota terpercaya berkeliling pasar Cianjur dengan penyamaran berbeda. Kadang menjadi kuli angkut, kadang pembeli biasa, menyerap bisik-bisik para pedagang. Buku catatan kecil Bima cepat penuh. Jadwal setoran ilegal, bahasa sandi, kopi hitam, untuk uang tunai, sampai nomor rekening penampung hasil pemerasan. Di balik kemajuan itu, rasa gelisah merayap. Mereka tahu Wando takkan tinggal diam. Kekhawatiran itu terbukti pada suatu pagi berkabut.
Dika menemukan amplop kusam terjepit di jok motornya. Di dalamnya hanya selembar kertas bertuliskan huruf tebal merah. Berhenti ngurus yang bukan urusanmu. Tak ada tanda tangan, hanya bercak minyak hitam seolah sidik jari sengaja dikaburkan. Dika menatap Bima, rahangnya menegang. Mereka sudah tahu. Bima tak menunggu lama. Ia memecah tim menjadi sel kecil 3 orang, membakar kartu SIM, lalu berbicara singkat. Mulai hari ini, komunikasi hanya lewat ponsel sekali pakai. Titik kumpul berpindah tiap malam. Jangan ada pola. Sebuah peta kota dibentangkan. Pin merah menandai rumah kosong, gang sempit, dan jalur evakuasi menuju perbukitan Cipanas. Malam berikutnya, Bima bergerak seorang diri memakai jaket lusuh dan helm murah. Langkahnya menyusup di balik kios gelap menuju warung kopi Ampera, tempat Bang Wando biasa rapat malam. Lampu neon redup menyorot asap rokok yang melayang malas. Dengan napas ditahan, Bima menempelkan kamera mikro di ventilasi kayu, lalu bersembunyi di gudang beras. Derit pintu besi memecah hening. Wando masuk bersama Kapten Guntur, bahu saling merangkul. Obrolan mereka samar, tapi gerakan tangan jelas. Sebuah amplop tebal berpindah dari Wando ke Guntur. Tawa singkat menggema. Di sudut gelap, lampu indikator kamera berkedip, merekam segalanya. Bima mengepalkan tangan. Bukti pengkhianatan kini di tangannya. Namun ia sadar ancaman telah berubah wujud. Perburuan balasan bisa dimulai kapan saja, dan setiap langkah selanjutnya bagaikan meniti kawat tipis di atas jurang. Dengan rekaman malam itu di tangan, Bima tahu ia memegang kunci utama untuk menggulingkan jaringan Wando. Namun bukti tanpa strategi hanya akan jadi alasan untuk dimusnahkan. Ia dan Dika kembali ke markas sementara mereka. Sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang telah diubah jadi pos pengamatan rahasia. Di sana, mereka memutar ulang video berkali-kali. Terlihat jelas, Kapten Guntur menerima amplop dari Wando, kemudian memberi isyarat dengan 2 jari, kode untuk aman. Bima memutuskan mengambil langkah besar. Ia menghubungi Mang Ujang, pemilik warung tempat rekaman diambil, yang sejak awal simpati dengan perjuangan mereka. Mang, kami butuh pasang kamera tambahan. Kita butuh lebih banyak bukti, apalagi kalau bisa dapat suara. Mang Ujang, meski ketakutan, mengangguk. Asal demi kebenaran, saya ikut. Tapi cepat, warung saya mulai dicurigai. Namun keberanian itu dibayar mahal. Malam harinya, saat tim sedang menyusun laporan rahasia, tiba-tiba suara ban mendecit di depan markas terdengar. Beberapa mobil tanpa plat resmi berhenti, dan sekelompok pria bertopeng turun dengan senjata tajam. Sembunyi, teriak Dika sambil menyambar peta evakuasi. Jendela pecah. 2 anggota hampir terjebak di dapur. Tapi Bima menendang pintu belakang dan memandu semua keluar lewat selokan kecil di belakang rumah. Napas terengah, tubuh penuh lumpur, mereka berhasil kabur menuju sebuah rumah tua tak berpenghuni di daerah Cipanas, tempat perlindungan terakhir yang sebelumnya sudah disiapkan. Di sana, di bawah cahaya redup lampu minyak, Bima berdiri memandangi jendela. Ini bukan lagi soal preman pasar, katanya pelan. Ini jaringan, terstruktur, dan punya kekuasaan. Dika duduk di sudut, menatap kosong. Berarti kita sudah masuk terlalu dalam. Bima mengangguk pelan. Dan kita tak bisa mundur sekarang. Mereka tahu, langkah berikutnya harus lebih hati-hati, lebih cerdik. Sekali saja salah gerak, bukan hanya nyawa mereka yang hilang, tetapi juga kesempatan terakhir untuk meruntuhkan benteng korupsi yang telah lama mencengkeram kota. Pagi yang dingin menyelimuti rumah tua di Cipanas. Di balik dinding kusam dan jendela berdebu, Letnan Bima menatap ponsel butut yang hanya dipakai untuk komunikasi darurat. Tak lama, ponsel itu berdering pelan. Nomor tak dikenal. Bima ragu sesaat, lalu mengangkat. Letnan Bima, suara berat terdengar. Saya Kolonel Arman. Langsung saja. Kapten Guntur bukan sekadar korup. Dia bagian dari jaringan lama yang sudah lama kami intai, tapi tak pernah cukup bukti. Hati-hati, dia bisa mencium siapapun yang bergerak terlalu dekat. Bima membeku. Jadi benar dugaan mereka. Guntur bukan hanya pembeking Wando, tapi bagian dari struktur kejahatan yang lebih luas, dari atas hingga ke bawah. Kalau Anda sudah tahu, kenapa tak langsung ditindak? Tanya Bima curiga.
Saya butuh bukti yang tak bisa dibantah di meja sidang militer. Video yang kalian punya bisa jadi kunci. Tapi jangan serahkan sembarangan. Kita harus bertemu langsung. Lokasi aman. Hanya Anda dan saya, jawab Kolonel Arman. Setelah menyusun rencana dengan Dika, Bima menghubungi Rani, seorang jurnalis investigasi yang pernah ia bantu saat liputan bencana di perbatasan. Rani dikenal gigih dan tak mudah ditekan. Rani, aku butuh bantuanmu. Bukan untuk publikasi, tapi untuk menyelamatkan kebenaran. Mereka bertemu di sebuah warung sepi di pinggir kota. Bima menyerahkan flash disk berisi rekaman ke Rani. Kalau sesuatu terjadi padaku, pastikan ini sampai ke media nasional dan ke pengadilan militer. Setelah itu, Bima dan Dika mengatur pertemuan diam-diam dengan Kolonel Arman di sebuah villa tua milik pensiunan tentara. Di sana, mereka memperlihatkan semua bukti, rekaman Wando, video penyerahan amplop, serta laporan dari pedagang yang diperas. Kolonel Arman duduk diam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. Kalian sudah melangkah lebih jauh dari tugas kalian. Tapi kalian juga menyelamatkan nama institusi. Mulai malam ini, kita bergerak. Bima menggenggam erat tangannya. Ia tahu, medan tempur akan berpindah dari pasar ke medan yang lebih berbahaya. Pengadilan, politik, dan kemungkinan balas dendam dari dalam. Tapi ia siap. Karena kebenaran tak bisa ditunda. Malam itu, hujan rintik mulai turun membasahi atap seng rumah persembunyian Bima di Cipanas. Suasana mencekam, udara dingin seperti mengisyaratkan datangnya badai yang lebih besar. Di ruang tamu sempit, Bima dan Dika memeriksa senjata cadangan. Mereka tahu, setelah rekaman itu sampai ke tangan Kolonel Arman, Wando dan para kaki tangannya takkan tinggal diam. Tepat pukul 2 dini hari, suara mesin mobil terdengar mendekat. Lampu dimatikan. Dika melirik keluar lewat celah tirai. 4 mobil hitam berhenti, dan belasan pria bersenjata turun cepat. Mereka datang, bisiknya. Siap di posisi. Perintah Bima tenang, meski nadanya tegang. Ia menyalakan sinyal darurat ke tim Kolonel Arman melalui radio pendek. Target menyerang. Lokasi Cipanas. Kode merah. Ledakan kecil terdengar dari jendela belakang. Tembakan meletus dari luar. Bima dan tim membalas, bertahan sebisanya. Teriakan dan langkah kaki menggema di lorong. Di tengah kepanikan itu, suara familiar terdengar. Kalian pikir bisa menang lawan kami? Wando muncul, wajah penuh amarah, membawa senapan laras pendek. Kami yang atur kota ini sejak dulu. Namun sebelum ia sempat melepaskan tembakan, suara deru truk militer memecah malam. Lampu sorot menyilaukan pekarangan rumah. Dari balik kabut, pasukan berseragam lengkap muncul dengan senjata terangkat. Turunkan senjata. Kalian semua ditangkap atas nama hukum militer. Teriak Kolonel Arman yang turun langsung memimpin operasi. Wando melirik ke kanan dan kiri, sadar tak ada jalan keluar. Perlahan, ia meletakkan senjata. Anak buahnya ditundukkan, satu persatu diborgol. Tak lama kemudian, Guntur muncul dari balik bayangan, wajah pucat. Ia sempat hendak kabur, tapi langkahnya terhenti ketika Arman menodongkan pistol. Pengkhianat sepertimu bukan tentara. Kau akan dihukum, bukan hanya karena korupsi, tapi karena mencoreng kehormatan kami. Keesokan harinya, pasar Cianjur kembali ramai. Tapi kini suasananya berbeda. Tak ada lagi wajah takut. Para pedagang tersenyum, saling sapa. Di tengah keramaian itu, Bima berdiri diam, memandangi kios-kios yang dulu sunyi dalam tekanan. Sudah beres? Tanya Dika, muncul dari belakang. Bima mengangguk. Untuk sekarang. Tapi perjuangan belum selesai. Masih banyak wando-wando lain di luar sana. Ia menatap langit mendung yang perlahan cerah, menandakan satu babak telah usai, dan babak baru akan segera dimulai.